Mirrors adalah film yang bercerita tentang cermin angker dan seorang pria yang bernama Benjamin Carson, or biasanya dipanggil Ben. Ben bekerja sebagai polisi di New York setelah ia dipecat karena tak sengaja menembak sesama polisi saat menyamar. Setelah itu, serentén masalah pun mulai datang di kehidupan Ben. Di awal cerita terlihat seorang pria berlari ketakutan, entah apa penyebabnya. Dia mulai mendekatin cermin itu dan mencoba membersihkan cermin itu sambil berkata-kata. Tetapi pecahan kaca cermin itu malah jatuh, dan dia melihat sosok dirinya sendiri di cermin itu yang mengoyak lehernya sendiri. Scene berpindah ke seorang pria, tak lain adalah pemeran utamanya sendiri. Ini dia Ben. Saat ini Ben sedang terpisah dari istri dan anak-anaknya karena Ben sempat kecanduan alkohol. Ben yang baru saja berhenti dari kebiasaan buruknya, kini Ben tinggal bersama adik perempuan yang bernama Angela. Tapi papiku Berharap dapat kembali pada istri dan anak-anaknya, Ben pun mulai mencoba bangkit kembali dan bekerja sebagai security di sebuah department store, Mayflower. Mayflower adalah sebuah department store yang sudah terbakar 15 tahun yang lalu. Alasan masih dibutuhkan pengawasan di sini karena pihak kepolisian dan asuransi belum selesai menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Lalu Ben pun menjumpai istrinya dan memberitahukan istrinya kalau sekarang dia sudah mendapat pekerjaan sebagai security di sebuah department store. Dia juga mengatakan ke istrinya kalau dia sudah sembuh dari kebiasaan lamanya. Akan tetapi, Amy istrinya Ben belum bisa percaya begitu saja. Dan akhirnya mereka pun bertengkar. Di malam hari, Ben pun mulai menjalankan tugasnya sebagai penjaga malam di gedung itu. Ini hari pertama Ben bekerja. Ben pun mulai memasuki gedung itu dan melihat sekitarannya. Saat Ben berkeliling di sekitaran gedung itu, dia melihat cermin dan mendekatin ke cermin itu. Lalu dia melihat ada bekas tangan di cermin itu. Ben pun mencoba membersihkannya. Akan tetapi tidak bisa hilang bekas tangan itu. Saat dia melihat ke atas, ternyata ada banyak banget bekas tangan yang menempel di cermin itu. Tiba-tiba Ben dikejutkan dengan suara pintu yang keras. Karena Ben adalah mantan detektif, so dia tidak takut. Ben pun mendekat ke pintu itu dan mencari tahu. Tetapi Ben tidak mendapatkan apapun. Di pagi hari saat Ben melihat cermin, dia begitu terkejut karena wajahnya di cermin itu merot sebelah. Keesok malamnya, Ben pun mulai kembali berkeliling di gedung tempatnya bekerja. Dia pun melihat kembali telapak tangan yang di cermin itu. Kali ini Ben mencoba menempelkan tangannya ke cermin tersebut. Tapi, tiba-tiba cermin itu pecah dan melukai tangannya. Kemudian, Ben diperlihatkan dengan jiwa-jiwa yang terbakar di gedung itu. Sampai-sampai Ben juga dibuat merasakan terbakar. Ben pun mulai berteriak kesakitan. Tetapi, tiba-tiba api yang di badan Ben itu menghilang begitu saja. Ben pun ingin segera meninggalkan tempat itu. Tetapi di saat Ben ingin pergi, dia melihat sebuah dompet. Lalu Ben mengambilnya. Dan ternyata dompet itu milik Gary Lewis. Di saat Ben memeriksa dompet Gary Lewis, dia menemukan sebuah kertas yang bertulisan Executor. Merasa penasaran, Ben pun kembali lagi ke gedung itu. Kali ini dia mendengar suara teriakan wanita minta tolong. Dia pun sangat kesal karena merasa dipermainkan. Tiba-tiba muncul tangan yang mengejutkan Ben.
Keesok harinya, Ben mendapatkan kiriman paket yang berisi tentang kejadian di Mayflower tempat dia bekerja. Lalu Ben pun pergi menjumpai atasannya untuk mencari informasi tentang Gary Lewis. Gary Lewis adalah orang yang bekerja sebelum dirinya dan sudah tewas bunuh diri. Did they tell you how he died? Lalu Ben meminta bantuan istrinya untuk mengeluarkan mayat Gary. Istrinya pun menunjukkan mayat Gary ke Ben. Saat Ben melihat mayat Gary, tiba-tiba Ben melihat mayat itu bicara yang membuatnya spontan berteriak. Sorry, excuse me. Setelah itu, Ben meminta file tentang Gary. Lalu Ben menunjukkan foto Gary ke Amy dan mencoba menjelaskan ke Amy tentang foto Gary yang terlihat aneh di cermin. Tetapi Amy malah menganggap Ben You ngawur. can't talk like that around here. Don't you want to get reinstated? Scene berpindah ke Angie, adiknya Ben. Angie memperhatikan wajahnya di cermin. Lalu ia pun masuk ke bathtub dan ingin mandi. Tanpa ia sadari, ada sosok bayangan dirinya sendiri di cermin yang memperhatikannya. Lalu bayangan dirinya yang di cermin itu pun menarik mulutnya sendiri yang membuat Angie tewas seketika. Wih, sesak nafas. Ben menyadari kematian adiknya disebabkan oleh cermin itu. Dengan sangat marah, Ben pun mencoba menghancurkan cermin itu. Tetapi sayangnya usahanya sia-sia. Tiba-tiba cermin itu retak dan menulis sebuah nama, Ezekiel. Setelah itu, Ben pun langsung menelepon temannya untuk membantunya mencari sebuah nama, Ezekiel. Tetapi temannya tidak menemukan nama Ezekiel. Sampai dia menekankan satu nama, Terence Berry. Dengan bantuan temannya Larry, Ben pun berhasil menemukan dokter psikiater yang pernah merawat Berry sebelum dirinya tewas. Pria itu menunjukkan ke Ben sebuah rekaman. Di rekaman itu, Berry mengatakan cermin itu memintanya mencari Ezekiel. Karena dia tidak bisa menemukan Ezekiel, maka cermin itu membunuh seluruh keluarganya. I don't know who Issachar is! Lalu Ben pergi bergegas pulang ke rumah Amy, istrinya. Setibanya di rumah Amy, Ben langsung membuang semua cermin-cermin yang ada di rumah itu. Amy yang melihat tingkah Ben seperti itu, dia sangat marah. Lalu dia pun menyuruh Ben untuk pergi meninggalkan rumahnya. Promise I will leave the house. Just let me cover these damn mirrors. Ben berusaha sekali lagi untuk meyakinkan Amy. Dia pun mulai menebakin cermin itu. Tetapi kali ini cermin tidak bereaksi. Lalu Ben malu dan pergi. Damn it, kids, I'm sorry. Ben! Ben yang kesal pun kembali ke Mayflower. Kali ini Ben masuk ke basement Mayflower untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang cermin itu. Di basement Mayflower, Ben menemukan tulisan St. Matthew Hospital. Dan dia menemukan satu ruangan dengan kursi dan cermin mengelilingi ruangan itu. Ben menyadari Mayflower dibangun di atas rumah sakit sebelumnya. Lalu Ben menelepon temannya Larry. Dan Ben meminta Larry untuk membantunya mencari data-data pasien yang bernama Ezekiel di rumah sakit St. Matthews. Lalu Larry menjumpai Ben dan mengatakan Ezekiel adalah seorang pasien sakit jiwa yang berusia 12 tahun pada saat itu dan sudah tewas saat kebakaran rumah sakit St. Matthews. Ben, they were all dead, including the girl. Ben pun memeriksa file anak Ezekiel kembali. Dan Ben menemukan satu file yang menyatakan kalau anak Ezekiel masih hidup. Hospital looked up before 2 days before the massacre. She's still alive, isn't she? Di rumah, Amy melihat bayangan anaknya di cermin. Lalu Amy menelpon Ben dan meminta Ben untuk segera datang ke rumah. Come to the house right now. God damn it! Lalu mereka menutup semua cermin dengan cat dan jendela dengan kertas koran.
Setelah perjalanan yang cukup panjang, kini Ben pun sampai di rumah abangnya Anna Esseker. I'm looking for Anna Esseker. Lalu abang Anna Esseker menunjukkan satu ruangan basement tempat Anna Esseker dulu dikurung saat berusia 12 tahun. Anna Esseker mengidap penyakit aneh yang bertingkah tak wajar dan sering menyerang. Cuffs to the hospital. Hingga suatu hari ada seorang dokter yang berasal dari New York yang bernama Dr. Ken. Mereka pun mengizinkan Dr. Ken membawa Anna Esseker ke rumah sakit St. Matthew untuk dirawat di sana. Dan setelah itu, rumah sakit St. Matthew habis terbakar dan Anna pun ikut tewas di sana. Karena Ben punya bukti kalau Anna Esseker masih hidup, dia pun memaksa abang Anna Esseker untuk memberitahukannya tentang keberadaan Anna Esseker. Lalu Ben pun mendatangi tempat biara itu dan bertemu dengan Anna Esseker yang sudah tua. Esseker pun mengatakan saat dia berada di St. Matthew, Dr. Ken salah tentang teori gangguan mental yang dialaminya. Dia dipaksa duduk dan menghadap cermin untuk menghadapi dirinya sendiri selama beberapa hari. Sejak saat itu, jiwa-jiwa yang terbunuh tersimpan di dalam cermin itu. Ben pun menjelaskan ke Esseker kalau dia tidak ikut bersamanya, maka dia akan kehilangan keluarga yang sangat ia cintai. Tetapi Esseker tetap menolak untuk membantu Ben. This is my family. Is my wife Di sisi lain, Amy terkejut saat melihat rumahnya penuh air. Dia pun bergegas menutup keran air sambil mencari putranya Michael. Saat Amy memanggilnya, tiba-tiba Amy tertarik ke dalam bak mandi. Michael? Saat Daisy keluar, dia melihat bayangan ibunya di cermin. Lalu Daisy pun mendekat ke cermin itu, dan bayangan itu ingin menyakitinya. Beruntung ibunya Daisy datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Dia pun meletakkan putrinya di tempat yang aman, lalu dia keluar lagi untuk mencari Michael putranya. No matter what you hear, do not move from this closet. Where are you? Michael! Michael, what are you doing? Michael? Saat dia mulai mendekat, tiba-tiba Michael ditarik masuk oleh bayangannya ke dalam air. Oh my God! Setelah diancam, Esseker pun ikut dengan Ben ke Mayflower. It's waiting for me downstairs. Lalu Ben membantu Esseker duduk di kursi ruang kaca itu. no other way? It's for your family, Mr. Carson. Setelah Esseker duduk, hantu-hantu yang berada dalam cermin itu keluar dan memasuki diri Esseker. Karena hantu cermin itu sudah pindah ke diri Anna, maka Michael putranya pun selamat. Kini Anna berubah menjadi hantu yang ganas dan menakutkan. Pada akhirnya Ben berhasil melumpuhkannya dengan ledakan besar saluran gas. Setelah kejadian itu, terlihat Ben yang selamat berusaha menarik badannya keluar dari runtuhan batu. Tetapi saat dia mendekat ke petugas, dia melihat nama petugas itu terbalik. Dan juga dia melihat logo polisi di mobil itu terbalik. Lalu dia pun menempelkan tangannya di cermin untuk memastikan firasatnya itu. Dan ternyata Ben sudah tewas. Kini jiwa Ben terjebak di dalam cermin.